Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Wasila, mahasiswa PPG Daljab Batch 3, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan tahun 2022-2023. Pada hari ini akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah Waihalim Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini Ibu akan cek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Abi Akso, Alicia Berliana Putri, Anggi Oktavia, ada ya, Anjar Pratiwi, Ardini Salsabila, Kaisar Halim Ferguson, baik, hadir semua ya? Alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir, semuanya semangat. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam di semester 2 ini ya. Masih ingat tidak pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di semester ganjil yang lalu, Nak? Tentang apa? Tentang dinasti Abbasiyah. Iya, dinasti Abbasiyah. Masih ingat siapa pemimpin dinasti Abbasiyah? Abu Abbas As-Saffah. Iya, Abu Abbas As-Saffah. Di mana ibu kota pemerintahannya? Masih ingat? Iya, betul. Lihat tepuk tangan semuanya buat anak pintar. Ya. Semangat. Baik, untuk hari ini kita akan memulai kegiatan yaitu pembelajaran materi di semester genap ya. Tentang daulah atau dinasti Ayyubiyah ya. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yang pertama, menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang kedua, mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Kemudian, mengevaluasi proses lahirnya dinasti Ayyubiyah. Kemudian ada menilai proses lahirnya dinasti Ayyubiyah. Lanjut ya. Ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Kemudian mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Kemudian menganalisis sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemudian menganalisis proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah dan menyajikan tokoh yang berperan dalam sejarah dinasti Ayyubiyah serta menyajikan perang salib ya. Lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan sikap untuk selalu tekun, gigih dalam belajar dan amanah. Kemudian, menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen saat menyusun dan menyajikan paparan sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemudian, menunjukkan sikap kerjasama saat menyajikan paparan tentang proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah dengan baik. Coba selanjutnya. Siapa yang mau baca? Silakan. Silakan menganalisis. Menganalisis tokoh yang berperan dalam sejarah dinasti Ayyubiyah. Kemudian? Menganalisis terjadinya perang salib. Iya, menganalisis terjadinya perang salib. Lanjut ya, di sini Ibu akan tampilkan ada jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Ini ada gambar apa, Nah? Gambar apa? Peta. Peta di sini adalah ada peta dinasti Ayyubiyah. Di sini ada pusat pemerintahannya, ada
kota di mana ada wilayah kekuasaan dan wilayah di luar kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Lanjut ya, di sini ada siapa ini? Ya, ini adalah beliau ini adalah Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Siapa beliau ini? Beliau adalah pendiri dinasti Ayyubiyah. Lanjut ya. Di sini ada Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir atau Suriah, sebagian Yaman juga ada, kemudian ada Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi ya. Kemudian nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf bin Ayyub dan ia berasal dari suku Kerdi Hadzami. Ia adalah putra dari Najmuddin Ayyub dan keponakan Asaduddin Sirku. Kemudian Salahuddin ya lahir di Benteng Takrit namanya ya, pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Nah, ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Takrit, pada saat itu ayah dan pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, seorang gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak ya. Lanjut ya. Di sini ada sejarah lahirnya ya. Sejarah lahirnya dinasti Ayyubiyah itu sendiri. Dinasti Ayyubiyah merupakan sebuah dinasti ya yang besar, terbentuk dinasti dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Timur Tengah. Kemudian berkuasa antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Nah, dinasti ini berdiri di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah namanya ya. Kemudian dinasti Ayyubiyah merupakan dinasti yang berdiri pada saat berkuasanya dinasti Abbasiyah di Baghdad ya. Kemudian menjadi sebuah dinasti besar yang mengalami berbagai kemajuan dan berkuasa selama 75 tahun ya. Lanjut ya. Nah, setelah khalifah terakhir dinasti Fatimiyah meninggal dunia, maka kekuasaan atas Mesir dipegang penuh oleh wazir. Apa itu wazir? Atau siapa itu? Wazir adalah gubernur ya, yang berkuasa pada saat itu. Dan ini merupakan cikal bakal berdirinya dinasti. Tadi ada yang kelewatan batu-batu. Nanti ya, ini ya. Baik, lanjut ya. Setelah khalifah terakhir dinasti Fatimiyah meninggal dunia, maka kekuasaan atas Mesir dipegang penuh oleh wazir. Nah, wazir ini siapa nak? Sebutan untuk gubernur ya, yang berkuasa pada saat itu. Kemudian ini merupakan cikal bakal berdirinya dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah adalah salah satu dinasti yang berdiri di Mesir. Nama Ayyubiyah sendiri diambil dari nama kakek Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Ayyub bin Yazdi ya. Lanjut ya di sini. Nah, ada salah satu faktor kegemilangan dinasti Ayyubiyah adalah karena sistem pendidikan. Jadi pada saat itu sistem pendidikan pada dinasti Ayyubiyah itu mengalami kegemilangan, yaitu dari sistem pendidikan madrasah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi mengawali karir politik ketika usianya masih sangat muda ya. Dan tahun 1164 Masehi ia mengikuti ekspedisi bersama pamannya di Mesir. Kemudian 5 tahun kemudian Salahuddin diangkat menjadi wazir oleh penguasa dinasti Fatimiyah dan menggantikan pamannya yang meninggal dunia sebagai wazir. Nah, kemudian Salahuddin ya dianugerahi gelar Al-Malik Al-Nasir karena kebijaksanaannya dalam memimpin kekuasaan. Nah, di puncak kejayaan dinasti Ayyubiyah, beragam jenis madrasah
dibangun di seluruh wilayah kekuasaan Ayyubiyah, seperti ada Madrasah Nasiriyah di Fustat, kemudian ada Madrasah Al-Qomhiyah, ada Madrasah As-Safiyah, apalagi Madrasah di Damaskus, dan Madrasah Salahiyah di Kairo, ya. Baik, sudah ya. Untuk materi kita sudah Ibu sampaikan. Nah, baiklah, di sini anak-anak pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan metodenya, yaitu PBL. PBL itu Project Based Learning. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, silahkan dirumuskan ada masalah apa yang sudah terjadi atau ingin kalian sampaikan. Nah, di sini Ibu akan buat 3 kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba silakan dibuka buku paketnya. Di buku paket ada di halaman tentang dinasti Ayyubiyah. Ya, di halaman 106. Di halaman 106 ada jejak peradaban dinasti Ayyubiyah, ya. Kemudian di situ ada pertanyaan, ya. Pertanyaan di sini tadi sudah Ibu tampilkan, ada peta dan gambar dari Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ada muncul pertanyaan, anak-anak buat pertanyaan dengan apa, kemudian kapan, di mana, siapa, dan juga bagaimana. Ada di buku paket, ya. Apa saja nah pertanyaannya atau kata tanyanya? Apa, Dimana, siapa, kenapa, bagaimana. nah, silakan per kelompok pilih salah satu kata tanya, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing dan presentasikan di depan teman-teman semua. Siap? Ya, silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Iya, boleh. Nanti kalau berdua boleh. Nanti di ini aja mau namanya gantian. Ya. Nanti mau majunya berdua? Apa semua? Semua boleh. Oh ya. Baik, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Akan diwakilin oleh siapa? Sahrul sama? Sahrul dan Raka. Silakan, nanti untuk kelompok yang lain bisa memberikan tanggapannya, ya. Silakan, Sahrul dan Raka. Di sini boleh. Bagaimana keperwiraan Salahuddin Al-Ayyub? Salahuddin Al-Ayyub adalah seorang perwira yang sangat teguh dan berani, bersikap adil pada siapa saja, pribadi yang satria, tidak mau membunuh lawan yang sudah tidak berdaya dan sudah menyerah, pandai membuat strategi perang dan melakukan diplomasi dan toleransi. Demikian jawaban dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi menggunakan katanya tadi apa? Menggunakan kata? Bagaimana? Ya, bagaimana. Silakan untuk kelompok 2 akan diwakili.
Oleh siapa? Ini dan Tasya. Ya, ini dan Tasya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kejuruan Salahuddin Al-Ayyubi. Zuhud itu sendiri artinya adalah upaya manusia untuk mengalihkan perhatiannya untuk jauh dari dunia. Kelompok kami akan membahas tentang apa saja sifat pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Sifat tersebut adalah: 1. Mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan orang lain. 2. Memiliki sifat pemberani. Demikian hasil diskusi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Akan diwakili oleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan pertanyaan apa? Apa saja kedermawanan yang sudah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin selalu ramah pada siapapun yang datang mengunjunginya, selalu meminta mereka tinggal sejenak dan makan bersamanya dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, ada yang mau menanggapi untuk kelompok yang lain? Tentang kelompok 1, kelompok 2, 3 ada yang menanggapi? Sudah cukup? Kelompok 2, kelompok 1 dan 3 mau menanggapi? Sudah cukup juga. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2 mau menanggapi? Sudah cukup. Pada intinya apa, Nak? Bahwasanya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah tokoh yang patut dicontoh, patut kita tiru karena kebaikan beliau. Baik, untuk hari ini sepertinya cukup sekian ya untuk kegiatan pembelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Yang pasti untuk belajar sejarah kebudayaan Islam itu akan lebih baik ya, karena akan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik, mencontoh tokoh-tokoh yang baik ya, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Sepertinya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan doa, yaitu lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kegiatan kita hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.